Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita kembali belusukan masuk ke dalam Islam. Kita menggali lebih dalam lagi dari kitab-kitab para ulama, yaitu Syarah Aqidah Ahli Sunnatul Jamaah. Ini kita masuk bagian yang ketiga dari ceramah Ustaz Yasid bin Abdul Qadir Jawas rahimakumullah yang telah wafat beberapa hari yang lalu. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Untuk Ustaz Yasid yang telah wafat di beberapa hari yang lalu dan telah putus baginya, semua amalan telah putus baginya kecuali ada 3, yaitu sedekah jariyahnya, ilmunya yang bermanfaat, dan anak yang saleh. Dan yang tidak pernah putus adalah ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Ustaz Yasid rahimahumullah. Tidak akan pernah putus ilmu yang disampaikan, karena yang disampaikan adalah suatu kebenaran yang datangnya dari Al-Quran dan Sunnah, yaitu qala Allahu qala Rasulullah. Namun begitupun wafatnya Abdul Qadir Jawas masih belum berhenti orang-orang yang tidak senang dengan dia dengan fitnah-fitnahnya. Tapi itu tidak mengapa, karena walaupun dia berteriak-teriak tidak ada juga gunanya. Semoga mereka yang tidak senang itu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum kita lanjutkan ceramah Ustaz Yasid Abdul Qadir Jawas rahimakumullah, apa kabar teman-teman semua? Semoga diberi kesehatan, dimudahkan segala urusannya di muka bumi ini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan kita memasuki lanjutan yang belusukan masuk ke dalam Islam, yang bagian ketiga. Kita dengarkan penggalan ceramah dari Ustaz Yasid Abdul Qadir Jawas rahimakumullah. Saya akan jelaskan dari mukadimah dulu supaya antum juga paham tentang akidah ini. Antum lihat di halaman 14. Di halaman 14 saya sebutkan akidah tauhid merupakan pegangan yang sangat prinsip dan menentukan bagi kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Karena tauhid merupakan pondasi bangunan agama dan menjadi dasar bagi setiap amalan yang dilakukan oleh hambanya. Tauhid merupakan inti dakwah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Mereka pertama kali memulai dakwanya dengan tauhid, dan tauhid merupakan ilmu yang paling mulia. Akidah yang benar adalah perkara yang amat penting dan kewajiban yang paling besar yang harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Karena sungguhnya sempurna dan tidaknya satu amal, diterima dan tidaknya satu amal
tergantung kepada akidah yang benar. Kebahagiaan dunia dan akhirat dapat diperoleh oleh orang-orang yang berpegang pada akidah yang benar ini dan menjauhkan diri dari hal-hal yang menafikan dan mengurangi kesempurnaan akidah tersebut. Akidah yang benar adalah akidah al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat. Akidah at-taifah al-mansurah, golongan yang mendapatkan pertolongan Allah. Akidah salaf, akidah ahlul hadis, akidah ahlus sunnah wal jamaah. Islam yang Allah karuniakan kepada kita, yang harus kita pelajari, pahami dan amalkan adalah Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih menurut pemahaman para sahabat, yaitu salafus saleh. Pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in merupakan aplikasi langsung dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, adalah satu-satunya pemahaman yang benar, dan akidah serta manhaj mereka adalah satu-satunya yang benar. Sesungguhnya jalan kebenaran menuju kepada Allah hanya satu. Jalan kebenaran menuju kepada Allah hanya satu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW tentang hadis iftiraqul ummah, tentang perpecahan umat, an Auf bin Malik radhiyallahu an qala Rasulullah SAW, iftaraqatil yahudu ala 71 firqatan fa wahidatun fil jannah wa 70 fil nar wa iftaraqatin nasara ala 72 firqatan fa 71 fil nar wa wahidatun fil jannah والذي نفس محمد بيده لا تفترقن أمتي على 73 فرقة وواحدة في الجنة و72 في النار قيل يا رسول الله من هم قال الجماعة. Dari sahabat Auf bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, umat Yahudi berpecah belah menjadi 71 golongan, maka hanya satu golongan yang masuk surga dan 70 golongan masuk neraka. Umat Nasrani berpecah belah menjadi 72 golongan dan 71 golongan masuk neraka, dan hanya satu golongan yang masuk surga. Dan demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh akan berpecah belah umatku menjadi 73 golongan, hanya satu golongan yang masuk surga dan 72 golongan masuk neraka. Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka satu golongan yang selamat? Rasulullah menjawab, al-jamaah. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan ini lafadznya dalam Kitabul Fitan bab Iftiraqul Umam. Al-Lalikai dalam Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, Ibnu Abi Asim dalam Kitabus Sunnah. Hadis ini hasan. Di sini disebutkan bahwa Yahudi yang masuk surga itu satu, yang mengikuti Nabi Musa alaihissalam, yang mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Musa dan mati dalam keadaan iman. Begitu juga umat Nasrani, yang satu yang masuk surga itu yang beriman kepada Allah dan iman kepada Nabi Isa sebagai hamba dan rasulnya dan mati dalam keadaan Islam. Adapun umat Islam, Nabi menyebutkan berpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, satu yang masuk surga. Dan 73 ini pokoknya ada 4. Yang pertama Khawarij, yang kedua Syiah, yang ketiga Qadariyah, yang keempat Murji'ah. 4 itu. Kemudian berpecah lagi mereka. Pokoknya ada 4 kata para ulama. Nabi nggak menyebutkan nama-namanya, tapi para ulama menjelaskan yang pertama kali ya Khawarij, karena dia yang pertama kali memberontak kepada Utsman dan membunuh Utsman radhiyallahu anhu. Kemudian juga memberontak kepada Ali bin Abi Thalib dan membunuh Ali radhiyallahu anhu. Ini Khawarij. Kemudian Syiah, kemudian Qadariyah, kemudian yang keempat Murji'ah. Ini semuanya sesat. Semuanya sesat. Dan kemudian nanti berpecah lagi. Termasuk yang sekarang ini, kalau kita lihat banyak kelompok-kelompok takfiri yang gampang-gampang mengkafirkan orang muslim, yang gampang-gampang mengkafirkan penguasa. Ini takfiri. Mengikuti siapa ini takfiri? Khawarij. Gitu. Atau ada ISIS, ya ISIS mengikuti Khawarij mereka. Belum lagi yang lain. Jadi banyak sekali perpecahan di tengah umat Islam. Cuma Nabi menyebutkan satu yang selamat. Ini yang wajib kita ikut, yang wajib kita pelajari, yang wajib kita kaji tentang akidah yang satu ini, yaitu al-jamaah. Yang dimaksud dengan al-jamaah dalam riwayat yang disebutkan, kata Nabi SAW, kulluhum finnar illa millatan wahidah ma ana alaihi wa ashabi. Semua golongan tersebut tempat neraka kecuali satu, yaitu yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Hakim dari sahabat Abdullah bin Amr.
Jadi antum perhatikan di sini, jalan menuju kepada Allah itu hanya satu. Jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ini yang kita kaji. Ini yang kita kaji. Jadi yang kita kaji adalah tentang akidah. Karena para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam mengajak umatnya untuk mentauhidkan Allah. Antum lihat di halaman 20. Jadi pertama kali yang harus diluruskan dan diperbaiki adalah akidah dan manhaj umat Islam dalam meyakini dan melaksanakan agama Islam. Saya ulangi, tolong dengarkan baik-baik. Pertama kali yang harus diluruskan dan diperbaiki adalah akidah dan manhaj umat Islam dalam meyakini dan melaksanakan agama Islam. Apa yang dikatakan manhaj? Anda lihat di footnote-nya itu. Manhaj artinya jalan atau metode. Dan manhaj yang benar adalah jalan hidup yang lurus dan terang dalam beragama menurut pemahaman para sahabat radhiyallahu majma'in. Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan menjelaskan antara akidah dan manhaj. Beliau berkata manhaj lebih umum daripada akidah. Manhaj diterapkan dalam akidah, suluk, akhlak, muamalah dan dalam semua kehidupan seorang muslim. Setiap langkah yang dilakukan oleh seorang muslim dikatakan manhaj. Adapun akidah yang dimaksud adalah pokok iman, makna dua kalimat syahadat dan konsekuensinya, inilah akidah. Jadi ini harus kita perbaiki. Kerusakan di tengah-tengah umat Islam banyak. Dalam masalah politik, dalam masalah ekonomi, dalam masalah segala macam, ibadah, masalah akhlak, muamalah, akidah, manhaj. Yang didahulukan yang mana yang diperbaiki? Yang didahulukan yang di mana yang diperbaiki? Kerusakan umat ini sudah banyak dari segi politik, ya, segi akidah, segi muamalah, segi ibadah, dari akhlak dan yang lainnya. Ini rusak. Tapi yang paling rusak, yang paling mendasar diperbaiki yang mana dulu? Akidah. Jadi yang diperbaiki apa? Akidah, bukan pilkada, akidah. Perhatikan tuh, yang diperbaiki apa? Akidah, bukan pilkada, akidah. Itu yang diperbaiki. Dan manhaj umat Islam, cara beragamanya mereka, cara beragama yang diperbaiki mereka ini. Bagaimana cara mereka beragama? Itu yang diperbaiki. Karena kalau kita cara beragama macam-macam di umat Islam ini. Dan banyak mereka campur adukan yang bukan dari agama dimasukkan ke agama. Begitu juga tentang ibadah, mereka masukkan yang bid'ah-bid'ah. Dan keyakinan dalam kehidupan kepada khurafat dan segala macam banyak sekali. Ini harus dibersihkan. Karena apa? Nabi SAW meninggalkan umat Islam ini dalam keadaan putih bersih. Nggak ada bercak-bercak syirik, nggak ada bercak-bercak khurafat, nggak ada bercak-bercak bid'ah, nggak ada penyimpangan, lurus Nabi tinggalkan agama ini. Nabi bersabda SAW, taraktukum ala mithlil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halik. Kata Nabi SAW, aku tinggalkan kalian agama ini putih bersih, putih bersih, malamnya seperti siangnya. Barang siapa yang berpaling dari yang putih bersih ini, dia pasti binasa, pasti binasa. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah. Jadi dan juga Ibnu Majah meriwayatkan hadis ini. Nabi tinggalkan putih bersih. Makanya kita lihat, kita lahir dalam kondisi udah campur aduk agama ini, nggak murni, campur aduk. Makanya kita harus membersihkan dengan menjelaskan kepada umat ini yang benar, ini yang salah. Nggak bisa orang mengatakan, ya kalau Ustadz jelaskan yang benar aja. Ya nggak bisa, nggak tahu kalau yang salah yang mana. Dalam Islam ada dua. Ada apa? Perintahnya di Quran apa? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah. Terus apa? Wajtanibut taghut. Sungguh kami tahu terus pada setiap umat seorang rasul, setiap rasul dakwanya beribadah kepada Allah. Apa cukup beribadah kepada Allah? Enggak cukup. Harus apa? Meninggalkan tagut. Dua ini harus jalan. Kalau antum sering menyebutkan amar ma'ruf, lanjutnya apa? Nahi mungkar. Apa ada amar ma'ruf apa? Amar ma'ruf aja ada? Enggak ada, dua-duanya jalan. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Karena orang ketika kita bahas tentang ini, kesalahan-kesalahan, Ustadz suka nyinggung orang. Saya nggak nyinggung orang. Menjelaskan agama ini supaya diamalkan oleh manusia dengan benar. Kalau kita nggak jelaskan, orang nggak tahu tentang kesyirikan.
Jadi nggak benar. Makanya Allah menyebutkan dan juga Nabi menyebutkan kalimat la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah. Di sini ada dua rukun. Yang pertama apa? Nafi. Yang kedua isbat. Artinya kita wajib mengingkari semua yang disembah selain Allah dan kita wajib menetapkan ibadah kepada Allah. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai imamul hunafa, imamnya orang yang hanif, Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada bapaknya dan kepada kaumnya, langsung berlepas diri, menolak semua yang disembah kepada selain Allah. Ibrahim mengatakan, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibi la'allahum yarji'un. Dalam surah Az-Zukhruf surah 43 ayat 26 sampai 28. Allah mengatakan, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi. Ingat, tatkala Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Di sini Nabi Ibrahim mengingkari enggak? Mengingkari, menolak, menyalahkan perbuatan mereka yang syirik menyembah kepada selain Allah. Setelah dicatatkan oleh Ibrahim di depan bapaknya dan umatnya, innani bara'um mimma ta'budun illa alladzi fatarani, kecuali zat yang satu yang menciptakan aku, itu Allah. Karena mereka kaum musyrikin mengaku yang menciptakan siapa? Allah, kecuali satu. Fa innahu sayahdin, Allah akan menunjuki aku. Yang berhak menunjuki manusianya Allah. Guru, ustadz, kiai, dan yang nggak bisa menunjuki manusia, apalagi sudah mati. Yang bisa menunjuki manusia hanya Allah. Fa innahu sayahdin. Maka Allah katakan, wa ja'ala kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Allah jadikan ini kalimat la ilallah, kalimat yang kekal pada maksudnya agar mereka kembali kepada kalimat ini. Itu surah Az-Zukhruf, surah 43 ayat 26 sampai 28. Di dalam dakwah itu, di samping mengajak orang kepada tauhid, kita juga wajib menjelaskan kepada mereka yang menyimpang dari tauhid. Makanya ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ada orang dakwanya amar ma'ruf saja, benar atau salah? Salah. Salah. Penyimpangan ini. Harus ada nahi mungkar. Justru yang paling besar ganjaran di sisi Allah nahi mungkar. Yang paling besar ganjaran nahi mungkar, mengingkari kemungkaran. Seperti kita menjelaskan orang berbuat syirik, orang datang ke dukun, kita jelaskan ini pengingkaran yang kita sampaikan, mudah-mudahan didengar oleh mereka dan mereka sadar dan tobat kepada Allah Ta'ala. Ini pengingkaran harus ada. Justru ini pengingkaran ini paling besar ganjarannya. Sampai Nabi mengatakan, inna qauman yu'tauna mithla ujuri awwalihim yunkirunal munkar, kata Nabi. Ada satu kaum di tengah umat Islam ini yang diberikan ganjaran Allah seperti generasi pertama. Apa yang dilakukan? Mengingkari kemungkaran. Mengingkari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Mengingkari kemungkaran. Makanya ikhwan fillah, dakwah ini di samping menjelaskan akidah dan manhaj, juga menjelaskan tentang penyimpangan-penyimpangan akidah dan juga manhaj yang menyimpang. Makanya Allah menyebutkan dalam ayat ini, kita perhatikan tuh. Di surah An-Nahl ayat 36. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa ijtanibut taghut faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Sungguh kami tahu pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwanya an i'budullah, hendaklah beribadah hanya kepada Allah saja. Wa ijtanibut taghut, dan jauhkan taghut. Faminhum man hadallahu, di antara mereka ada yang Allah berikan petunjuk. Wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah, di antara mereka ada yang tetap dalam kesesatan. Fasiru fil ardi, berjalanlah di muka bumi. Fanzuru, perhatikanlah kaifa kana aqibatul mukadzibin, bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan para rasul. Ini surah An-Nahl surah 16 ayat 36. Anda perhatikan ya ikhwan fillah, azakumullah. Di sini Allah menyebutkan dua dakwanya para nabi dan para rasul alaihi wasallam, dua rukunnya. Rukun pertama, an i'budullah, ngajak orang beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, mengajak kepada akidah yang benar, mengajak kepada pemahaman yang benar, mengajak kepada manhaj yang benar, mengajak manusia kepada Quran wa sunnah ala fahmi salaf, agar manusia mentauhidkan Allah. Karena itu tujuan Allah menciptakan makhluk ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Tidak kuciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada aku. Beribadah kepada Allah artinya mentauhidkan Allah. Kemudian setelah itu baru kita jelaskan wajtanibu taghut, tinggalkan semua taghut. Kullu ma ubida min dunillah, apa-apa yang disembah selain Allah, tinggalkan semua yang disembah oleh manusia selain Allah. Orang menyembah kubur, menyembah batu, pohon, jimat, keris, burung dan yang lainnya. Masih banyak disembah. Atau orang menyembah atasannya. Kan ada orang menyembah atasannya, atasannya dijadikan sebagai Tuhan. Atau sudah waktunya sholat, kalau atasnya bilang berangkat, nggak sholat dia. Hari ini nggak boleh puasa, nggak puasa mereka. Atasannya dijadikan sebagai Tuhan. Ada nggak di Indonesia? Ada, dan banyak seperti itu. Ini harus diingatkan. Bisa matinya dalam keadaan syirik, kufur kepada Allah. Kalau nggak diingatkan nggak akan tahu. Atasan sama semuanya. Kita wajib mentaati, tapi nggak boleh taat dalam berbuat maksiat kepada Allah. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Nggak boleh taat kepada makhluk dan berbuat maksiat kepada Allah. Yang terjadi sekarang, atasan dianggap segala-galanya. Takut kepada atasan. Mesti dia takut kepada Allah dan harapnya kepada Allah, bukan kepada manusia. Manusia nggak punya apa-apa. Manusia nggak punya neraka. Manusia nggak punya sorga. Manusia nggak punya pahala. Manusia nggak punya ganjaran. Manusia nggak bisa memberikan hidayah. Yang bisa memberikan hidayah adalah Allah SWT. Yang bisa memberikan rezeki hanya Allah, manusia tidak. Kita nggak kerja di tempat itu, nggak ada masalah, masih banyak lapangan pekerjaan. Tapi menjadikan atasan sebagai Tuhan ini terjadi di kita di Indonesia, terjadi. Atasan segala-galanya sebagai Tuhannya dia, nggak boleh dalam Islam. Ini harus Anda perhatikan lagi. Ini harus koreksi nih, akidah yang nggak benar ini. Ini akidah, berkaitan dengan akidah ini, merusak tauhid. Ini atasan dijadikan sebagai Tuhan, sampai dia sembah atasannya. Karena apa? Ya cuma ngarepin gaji, nggak seberapa gajinya dia. Nggak boleh. Dia tetap wajib kita hormati. Aturannya dilaksanakan, tapi nggak boleh melanggar syariat Allah. Nggak boleh untuk berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Nggak boleh taat kepada makhluk yang berbuat maksiat kepada Allah. Kemudian ya ikhwan fillah, jazakumullah, kita bahas tentang pengertian akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena tadi saya sebutkan ada orang-orang yang ngaku dia Ahlussunnah wal Jamaah, tapi kita lihat akidahnya jauh dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu tadi teman-teman penggalan ceramah dari Ustaz Yasid bin Abdul Qadir Yawas rahimakumullah. Semoga kita mendapat pencerahan dan berjalan di atas amalan-amalan dan perilaku-perilaku yang dicontohkan oleh Rasulullah. Semoga kita yang berada dalam akidah ahli sunnatul jamaah bermanhaj salaf, semoga berada dalam istiqomah. Semoga dimudahkan untuk meraih suatu kesuksesan dalam ilmu agama ini. Cukup sekian teman-teman. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.